Halo Sobat Mako, apa kabar? Jumpa kembali bersama saya tentunya Vivin Citra. Kali ini saya mau ngajak Sobat Mako untuk lebih dekat ya, untuk mencari tahu, untuk belajar banyak tentang Kodim 0833. Sudah pada tahu tempatnya ada di mana? Kalau Sobat Mako jalan-jalan di seputaran Splendid gitu ya, pasti ada di pojokan itu kantornya gitu ya, Kodim 0833. Dan hari ini spesial banget ya, saya bisa berkunjung datang di sela-sela kesibukan beliau. Sudah ada di samping saya, ada Letkol Heru Wibowo Sofa SHM-Han. Langsung aja kita sapa ya. Selamat siang, Komandan. Selamat siang, Mbak. Sehat ya, Komandan ya? Alhamdulillah. Terima kasih banyak loh ya sudah memberikan ruang untuk kami Kominfo datang ke sini untuk ngobrak-ngabrik ruangannya tadi gitu ya, Komandan. Saya ya. suka diobrak-abrik. Oh, suka diobrak-abrik. Oke. Ini adalah awal pertama saya masuk ke sini, Komandan. Biasanya saya cuma lewat aja ke Splendid gitu ya, lewat saja gitu. Kesan pertama agak sedikit ini ya, atau memang markas-markas ini sebutannya apa sih, Komandan, biasanya ya? Kalau di sini kan Kodim ya, Komando Distrik Militer itu salah satu institusi pelaksana dari Kodam. Dalam hal ini Kodam juga Mabes Angkatan Darat. Unsurnya lebih kepada teritori. Jadi sebenarnya kesan yang ya seperti itulah sebagai militer. Kalau di Kodim itu lebih soft dia ininya, karena pendekatannya teritori, soft approach, sehingga kantornya tidak seperti batalion Ya, yang menjadi home base memang, dan pergerakannya jelas, batasan bagi personil itu tidak bisa sewaktu-waktu bisa keluar. Kalau Kodim personilnya juga tinggalnya di luar, sehingga langsung menyatu dengan masyarakat. Jadi kesannya tidak yang tegas, yang ada sekat seperti itu, tidak ya? Kalau tegas harus tegas. Tetapi cara menyampaikan ketegasan itu lebih soft. Karena pembinaan kita kepada masyarakat. Gitu, dan ini terlihat ya Sobat Mako ya, dari sosok Letkol Heru. Kalau bisa dilihat mungkin pertamanya Citra tadi juga agak takut-takut gimana, pas kita udah ngobrol, udah cair, beda banget gitu ya, bener-bener yang kayak family man gitu, seperti itu. Baik, Letkol, kita balik lagi masalah tentang Kodim 0833. Mungkin ini banyak sekali Sobat Mako yang ada di rumah juga sebenarnya gitu kan. Ini kan kalau di Malang itu kan banyak sekali ya. Maksudnya kayak prajurit tentara itu kan banyak sekali begitu ya. Ada batalion dan juga lain sebagainya. Kalau Kodim 0833 sendiri, sebenarnya tugas dan juga fungsinya itu apa sih? Kalau melihat tugas dan fungsinya Kodim itu seperti tadi saya sempat singgung, kita itu melaksanakan pembinaan teritorial. Fungsinya menyiapkan suatu ruang, alat, dan kondisi juang bagi wilayah binaan kita untuk menciptakan ketahanan dan pertahanan di matra darat. Tentunya kita membantu tugas pokoknya institusi di atas kita, yaitu Komando Resort Militer, dan juga kita membantu tugasnya Komando Daerah Militer Kodam 5 Brawijaya. Jadi kita di sini menampung kepentingan seluruh militer yang ada di wilayah kita untuk bisa bersinergi dengan institusi samping seperti pemerintah Kota Malang, Polresta, Kejaksaan, dan lain-lain. Seperti itu kira-kira. Iya. Tapi kalau dari Kodim sendiri, apakah ada istilahnya kayak membawahi apa begitu? Ini kan teritorial ya, seperti itu betul. ya? Jadi Kodim itu membawahi 5 koramil yang itu sejajar, sederajat dengan, kalau kita Forkopimda, namun kalau di bawah kita itu Forkopimca, dalam hal ini kecamatan.
dan itu linier dan satu garis dengan kecamatan dan polsek. Jadi kita ada 5 koramil yang berada di bawah garis komando kita untuk lebih menyentuh kepada masyarakat terbawah. Di bawahnya lagi ada namanya Babinsa. Itu yang paling lebih dekat dengan masyarakat, iya, seperti langsung, itu ya. Langsung bersentuhan dengan masyarakat seperti itu. Dan ini ngomongin masalah pertahanan, keamanan, kemudian juga dengan masyarakat gitu ya. Iya. Bentuknya itu seperti apa sih Komandan kalau boleh tahu gitu ya? Kalau tadi kan lini terdekatnya itu adalah Babinsa dengan masyarakat, otomatis yang bersinggungan lebih dekat adalah Betul. itu gitu. Bentuk kegiatannya seperti apa? Iya, bentuk kegiatannya lebih umumnya itu seorang Babinsa itu menyampaikan semua program-program yang kita atur di Kodim ini, menjamin apa yang kita programkan itu diketahui oleh masyarakat. PR utama kita memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang pentingnya persatuan. Kita lebih kepada tindakan preventif, cegah dini. Jadi kalau Babinsa itu, Mbak, bekerjanya dari mimpi. Dari mimpi? Iya. Kenapa harus mimpi? Jadi contohnya dalam hal menumbuhkan rasa persatuan dan kesatuan di tengah pluralitas yang ada di semua tempat. Kita fokuskan di Kota Malang. Begitu sulitnya untuk mempersatukan di tengah banyaknya kepentingan. Jadi seorang Babinsa, dia bermimpi bagaimana langkah saya mempersatukan berbagai macam masyarakat yang sangat heterogen. Bentuknya bisa seperti yang sedang digaungkan oleh Bapak Kepala Staf Angkatan Darat Jenderal TNI Dudung, itu Babinsa masuk dapur. Ada berarti Komandan? Sudah berjalan. Babinsanya masak? Ya. Yang biasanya tentunya kita tahu dengan berseragam, terus ini masak? Masak, betul. Ada lagi ini sekarang yang sedang akan kita launching itu Babinsa mengajar, Babinsa masuk sekolah. Jadi ya itu memberikan suatu warna baru bahwa ya mungkin adik-adik kita yang bersekolah itu agak sedikit bosan. Ya. Kalau ada tentara masuk mengajarkan, wow, seperti Beda, itulah kira-kira ya. Hal yang beda berarti. Ada yang misalnya kayak kemarin kita di apa namanya COVID ya, kita membantu pemerintah dalam penanganan COVID, vaksinasi, PMK, penyakit mulut dan kuku, ternak berkuku 2. Itu bentuk program-program kita tentunya itu bersinergi dengan Pemkot dan Polres. Betul. Itu seperti itu. Tapi yang menjadi andalan kita sekarang, Mbak, ya itu Babinsa memasak, memasak dapur, menjamin di hari itu warganya itu bisa makan. Ini berarti sudah berjalan, Komandan? Sudah berjalan. Nanti di mungkin sekitar 2-3 minggu ke depan kita lebih lebih viralkan itu serbuan Babinsa masuk dapur. Jadi tidak hanya masuk dapur, Babinsa sudah membawa sembako. Nanti ditanya sudah makan belum hari ini? Oh, nanti dimasakin oleh Babinsa, makan bareng-bareng dengan warganya di rumah tersebut. Seperti itu. Ini lebih ke satu personal keluarga atau lebih ke kayak kelurahan atau bagaimana Babinsa masuk dapur ini, Komandan? Iya, kalau dari sinergitas Babinsa ini berada di tandemnya kerjasama dengan lurah. Namun tidak membatasi dengan Pak Lurah saja, tetapi langsung kepada masyarakat. Langsung ke personal approach kepada masyarakat, kita datangi rumahnya. Oh, misalnya ada banyak yang sudah lansia, sudah sepuh-sepuh, mungkin sudah ditinggal kerja sama putra-putrinya. Jadi kita pastikan beliau di hari itu
ada yang dikonsumsi untuk makan. Betul. Seperti itu. Tidak merasa kesepian ya. Ya, Luar seperti biasa. itu. Ini terobosan baru loh ya. Ada Babinsa, prajurit tentara gitu ya, masuk dapur, langsung masak, bawa sembako sendiri. Wow, top pokoknya ya. Ini sudah berapa lama Komandan berjalan? Sudah sekitar 2 bulan berjalan. 2 bulan berjalan dan alhamdulillah mendapatkan apresiasi yang sangat-sangat positif dari masyarakat. Ya memang kami keberadaannya untuk itu Mbak. Ibaratnya di poin Santi Aji Santi Karma ada namanya mengatasi kesulitan rakyat di sekelilingnya. Itu keberadaan kami. Jadi ya tolong dikurangi, direduksi stigma terkait dengan tentara itu adalah eksklusif tidak. Kami ini hanya masyarakat biasa, setelah itu terpilih, setelah itu dididik, diberikan seragam untuk melindungi masyarakat. Betul. Karena bentuk perlindungan itu sangat banyak ya Komandan. Kalau betul. ada biasanya kan bilang, sekarang ini kan kalau dilihat sekarang zaman dulu mungkin ya, nenek moyang kita gitu kan kalau tentara berperang gitu kan ya, bawa senjata gitu. Kalau sekarang apa sih? Nah ini adalah salah satu bentuk perlindungannya adalah dekat dengan masyarakat. Babinsa masuk dapur, kemudian juga ke sekolah-sekolah. Kalau ke sekolah gitu lebih kayak gimana sih pendekatannya Komandan? Ini kan anak-anak remaja otomatis kan berbeda ya. Kita tahu dunia remaja sekarang seperti apa, otomatis berbeda dengan zaman dulu. Kalau sekarang seperti apa pendekatannya? Pendekatannya jadi kita timbulkan suatu bentuk bagaimana peduli dengan rekannya, karena di era sekarang lebih kepada personal kepentingan sampai di level bawah, sehingga itu kita munculkan bahwa temannya itu adalah saudara. Kita munculkan disiplin, kita ajari mereka yel-yel untuk membangkitkan semangat mereka. Kita tahu tujuan yel-yel itu dilakukan pada saat seorang militer di suatu medan yang sudah lelah itu lakukan yel-yel untuk mengencourage bagaimana spiritnya untuk bisa di tengah capek itu. Sama tentunya adik-adik di sekolah itu bosan ya kadang ya. Jadi harus kita ajari, ayo kita yel-yel untuk memberikan mereka warna baru sehingga semangat, ada Pak tentara masuk, seperti itu kira-kira. Lebih semangat lagi otomatis seperti itu ya. Saya jadi ingat zaman saya kuliah tuh kalau ada orientasi maba gitu ya Komandan ya, pasti kan ada tuh kayak even kita tuh ada didatangkan tentara untuk ngelatih kita gitu ya, baik fisik kemudian juga semangat nasionalismenya itu tadi. Karena kalau tentara itu kan NKRI harga mati. Betul begitu Komandan? Betul. Kalau boleh tahu nih Komandan, sudah menjabat Kodim 0833 ini sudah berapa lama? Saya di Kodim 0833 Kota Malang ini sudah menginjak ke bulan ke-11. 10 bulan sih ininya sebenarnya, tapi ini sudah mau masuk bulan ke-11. Kebetulan ya memang asik di Kodim Kota Malang ini, asik dengan masyarakatnya yang sangat heterogen ya. Betul. 34 provinsi terwakili di sini dengan adanya 60 something universitas. Ini adalah miniatur Indonesia. Yes, exactly. Saya sangat setuju. Betul. Dan itu membutuhkan suatu tantangan bagi saya pribadi. Warga kita itu yang mau kita bina terkait nasionalisme itu bukannya, kalau bahasanya kita bukan ece-ece istilahnya. Ada yang profesor, ada yang doktor dan segala macam, tentunya kan mempunyai tantangan tersendiri. Betul. Dan itu sangat membuat jiwa challenging saya itu sangat tergugah untuk bisa saya lebih mengisi diri untuk mengatasi tantangan tersebut. Kalau boleh tahu, Letkol Helu dari mana Letkol asalnya? Saya Arema, Mbak. Arema? Berarti asli Malang? Bisa asli Malang, tapi juga arek Madura. Seperti itu kira-kira. Kita satu suku ternyata gitu ya. Oh iya. Saya Madura,
tepatnya di Kabupaten Sumeneb, Mbak. Oh pantes, tidak terlihat karena Sumeneb itu kalau Sobat Paku tahu ya di ujung Madura dan memang karena silsilah kerajaan ya, Iya, Letkol ya. betul, Jadi lebih betul. halus gitu ya dibandingkan Betul. saya yang masih agak pinggiran-pinggiran gitu kan, udah kelihatan gitu ya beda banget meskipun satu suku ya. Baik. Dari Madura kemudian ke Malang masih nggak Iya. terlalu jauh sih ya, Iya, Komandan ya. betul. Dari ya mungkin kalau sana agak sedikit panas sedikit, Iya, di sini iya. juga udah mulai panas ya Malang ya. Tapi kalau untuk makanan apa aman ya Komandan? Oh, makanan is okay. Sebenarnya di Malang ini bagi saya bukan hal yang baru, Mbak. Saya masuk Malang itu sudah 2004 semenjak saya menikahi mantan pacar saya. Nah, jadi Ya harus jadi mantan dulu. iya betul. Jadi memang tahun 2004 kami menikah di domisilinya Malang, tapi keluarga itu Jepara dan Solo. Oh. Jadi menikahnya di sini karena istri saya domisilinya di Malang, seperti itu. Jadi udah biasa ya. Sudah Komandan ya, biasa. makanan oke, bakso Oke, gitu kan bakso ya. itu Sudah sudah- dicoba semua Komandan makanan? Sudah, tahu campur Wih, semuanya. ini jagalan ini pasti biasanya tahu campur jagalan kalau nggak dinoyo ini. Di gitu kan Noyo, ya. iya betul. Banyak ke situ kan ya Iya. Komandan ya. Memang deket sana Landung Sari rumah kami, terus di BCT rumah kami di situ. Jadi ya memang di Noyo. Di Noyo ya tahu campur. Berarti lebih favorit keluarga kalau makanan? Ya lebih kepada kalau favoritnya sih masih lalapan ya. Oh, Masih lalapan. iya. Masih lalapan. Masih kalau saya tuh menu andalan saya gitu ya Komandan. Kayaknya paling enak kalau nggak makan sambel itu orang Malang tuh Iya, kayak nggak betul. komplit gitu ya Betul, Komandan. Mbak, Harus betul. sambel begitu ya. Harus sambel. Oke. Baik, balik lagi nih Komandan. Selama menjabat, kemudian juga menjadi seorang prajurit TNI begitu. Iya. Komandan sudah pernah bertugas dimanapun kan mungkin ya. Selain di sini sebelumnya di mana? Keliling ya Mbak. Pertama saya tugas itu di Aceh waktu darurat militer. Setelah itu saya tidak lama di Aceh pindah ke Natuna. Itu pulau terluar. Itu sangat saya bersyukur sekali lah kalau kita hidup di sini ya. Saya menggugah teman-teman ya bahwa memang kuncinya bersyukur. Di Natuna itu sangat jauh sekali. Dan kebetulan setelah saya menikah saya bawa istri saya ke sana. Setelah itu baru pindah ke Medan pindah ke Pekanbaru, baru ke Jakarta. Baru di Jakarta, terus pindah ke Magelang, baru ke sini. Tetapi pas di Jakarta itu ada pengalaman sih sebenarnya. Boleh saya ceritakan nggak, Mas? Boleh, silahkan. Saya mendapatkan anugerah, bukan karena kehebatan saya ya. Meskipun itu melalui tes, itu pun kan karena anugerah dari Yang Maha Kuasa. Saya dengan istri saya dites, habis itu memenuhi syarat, jadilah kami seorang asisten atase pertahanan. Dan itu dideploy ke, alhamdulillah, mungkin menjadi favorit Mbak juga nih. Apa ini? Saya ditugaskan di South Korea atau Korea Selatan. BTS, ya ampun, Yes. langsung kayak gitu Sarangi. gitu kan. Annyeonghaseyo, Waduh, seperti luar itu. biasa. Dan ya itu sangat berkesan bagi kami karena saya harus membawa keluarga ya, istri sama anak-anak saya bawa ke sana. Dan kalau mungkin teman-teman pernah ke Korea ya, misalnya tour itu kan cuman 5 hari atau 3, ya sekitar seminggu lah. Iya betul. Kalau kami alhamdulillahnya 3 tahun di sana menikmati negara orang kan gitu ya. Iya. Udah biasa berarti Komandan lihat artis yang di TV Korea gitu Ya begitulah kira-kira. Mau BTS, Oke, Blackpink ya. dan macam-macam lah itu. Bimbab itu sudah kita cicipi, kita nikmati dan kita rasakan. Itu sangat berkesan bagi kami karena ya kami merasa bahwa orang kampung ya di Madura, di ujungnya lagi. Habis itu ada kesempatan kita ke sana. Wah, itu dan sangat saya nikmati hidup di negara orang selama 3 tahun membawa anak istri. Dan yang paling lagi puncaknya saya bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, disitulah saya bisa membawa bapak saya dan ibu saya untuk menunaikan rukun naik haji.
Yang kalau di Indonesia kita mendaftar nunggu sampai Lama. 20 tahun. Pasti. Di sana mendaftar hari ini, tahun ini berangkat tahun itu juga. Jadi berangkatnya dari Korea. Alhamdulillah, itu luar biasa ya, bikin suatu ngiri pencapaian. kemarin. Saya langsung ngiri gitu ya. Bukan masalah ngiri Koreanya juga, ngiri ibadah hajinya ini juga berarti ya. Oke. Jadi kalau jadi tentara itu tidak hanya seperti ini, misalnya suruh berperang. Kalau berperang itu pasti karena kita semuanya berperang, Mbak juga berperang dengan kepentingan. Betul. Jadi ada perbedaan antara peperangan dan pertempuran. Kalau pertempuran itu ada waktu, tempat yang jelas, ada cuma dibatasi. Tapi kalau peperangan itu tidak ada waktu, tidak ada tempat yang khusus. Perang kepentingan. Betul. Perang mulut itu bisa dikatakan perang. Bisa. Jadi, nah makanya jadi tentara, jadi seorang militer itu tidak hanya berperang dan bertempur seperti itu. Tapi kita ada kesempatan juga tugas ke luar negeri, membawa misi tentara, membawa misi negara, kepentingan negara dalam hal militer ya. Jadi semuanya terbuka. Let's join us to be army. Join us ya. Langsung seperti itu. Wih, berarti ngomong-ngomong nih pengalaman Letkol Heru banyak sekali ya. Sampai misi perdamaian ke Korea juga. Kemudian akhirnya sekarang berdomisili di sini begitu ya. Membawa Kodim 0833 ini. Kalau selama ini menjabat di sini, kendala apa sih yang paling banyak? Tadi Komandan menyebutkan masyarakat Kota Malang heterogen ya. Ini adalah miniatur ya Indonesia seperti itu. Kendala apa? Ya. Kalau kendala tentunya ada, tetapi masih dalam relatif suatu kewajaran ya untuk melakukan tugas pokok kami. Yang paling utama itu memang kemampuan kita dalam hal sarana dan prasarana. Di tengah-tengah kondisi yang sekarang, memang sarana dan prasarana Kodim dihadapkan dengan tugas pokoknya itu sangat jauh. Nah, namun demikian kita akali. Solusinya kita selalu bersinergi, melibatkan Pemkot Malang sesuai dengan program. Misalnya nih, program kita stunting. Tadi lupa saya menyebut ini pengentasan stunting. Ya. Kita keterbatasan kemampuan bagaimana mengedukasi masyarakat. Jadi kita gandeng BKKBN ya untuk menjadi expert personalnya untuk menjelaskan kepada masyarakat terkait dengan apa itu stunting, bagaimana pencegahannya, dan kita terjun ke lapangan, mendata, habis itu kita jadi bapak stunting. Kendala yang kedua yang seperti saya sampaikan tadi, kita nih Kota Malang ya, dengan kualitas pendidikan yang sangat bagus, sementara kemampuan anggota kita kan masih di level SMA ya, Babinsa. Bagaimana mungkin kita membina suatu wilayah yang warganya itu ada yang profesor, ada yang doktoral, tetapi alhamdulillahnya dengan soft approach itu, pendekatan ini ya mereka masih mau. Lebih kepada Babinsa akhirnya lebih kepada cara menggerakkan, mobilisasi warga untuk melakukan suatu kegiatan yang sifatnya umum seperti gotong royong, seperti itu kira-kira Mbak. Oke, jadi ini adalah salah satu bentuk support sistemnya Kodim 0833 ke pemerintah Kota Malang ya. Yes, jadi betul. Bapak stunting, padahal banyak sekali ya. Sebenarnya mungkin ada selain stunting gitu untuk bentuk supportnya ke pemerintah Kota Malang seperti apa? Ya, untuk supportingnya ke Kota Malang tentunya kondusivitas masalah keamanan ya. Seperti Mbak tahu kita kemarin mengalami tragedi nasional Kanjuruhan ya. Dan meskipun lokus kejadiannya di kabupaten, namun rentetan kejadian dan pasca kejadian itu adalah terjadi di Kota Malang. Seperti kemarin sampai terjadi hal yang tidak kita inginkan di tempat kandangnya Aremania, namun alhamdulillah itu kita terkondisikan oleh Polresta, kita membackup Polresta sebagai wujud dukungan kita kepada pemerintah Kota Malang
dalam menjamin keamanan, ketertiban dan kondusivitas warganya dalam melaksanakan kegiatan. Betul. Itu Karena itu kira-kira. memang bukan hanya duka dari Malang saja, tapi Yes, itu memang duka betul. seluruh Indonesia Iya, seperti itu ya, Komandan. betul. Baik, Betul, kira-kira. terima kasih banyak, Komandan. Aduh, Yes. banyak sekali ilmu yang saya dapatkan ini tadi ya. Selain mungkin Sobat Mako yang ada di rumah juga bukan hanya Korea saja, banyak tadi ini yang tadi kita obrolkan. Mungkin yang terakhir nih, Yes. Komandan, apa yang ingin disampaikan kepada Sobat Mako yang ada di rumah, harapannya sendiri Kodim 0833 untuk Kota Malang, seperti apa? Iya. Untuk nawa-nawa sem-sem di Kota Malang, saya selaku Komandan Kodim 0833 Kota Malang mengajak semuanya untuk menjaga kondisivitas Kota Malang yang kita cintai bersama. Saya berharap semuanya menyadari tujuan dari pemerintah Kota Malang untuk memajukan dan mensejahterakan masyarakatnya. Mari kita dukung, dan jangan lupa ada satu slogan dari saya selaku Komandan Kodim: baik belum tentu benar, benar belum tentu baik. Lihat kanan kiri, lihat kepentingannya teman kita juga, sehingga kita tidak egois untuk melaksanakan kepentingan kita. Salam sehat selalu, salam semangat selalu. Sarangi dari Kodim 0833 Kota Malang. Terima kasih banyak. Sekali lagi terima kasih atas waktunya Letkol Heru. Sehat selalu. Doa Amin, saya amin. untuk Letkol Heru dan juga keluarga Amin, biar amin. bisa terus membawa Kodim 0833 ini makin maju lagi ke depannya ya. Yes. Seperti tadi pesan dari beliau bahwasanya setiap hari itu kita berperang ya. Berperang terhadap diri kita. Yes. Baik belum tentu benar, benar belum tentu baik. Saya Kevin Citra pamit undur diri. Sampai jumpa.